Dia menatap Yeling dan dua bis secara bergantian. Yeling, di tubuhmu ada bau bis serigala. Kalian sudah kawin. Perkataannya membuat wajah Yeling langsung merah padam. Secara refleks dia menutupi dadanya, menunduk melihat, wajahnya hampir berasap. Kain bajunya agak tipis, tapi tetap saja tidak bisa menembus pakaian. Dia berkata dengan sangat canggung, kamu jangan sembarangan menebak Aku tidak melakukan apa-apa dengan Rex. Cuma bajuku rusak. Rex menjilati bibirnya, agak tidak puas dengan peringatan dia. Padahal dia bisa melihat lebih lama lagi. Sedangkan Kyu merasa sedih sekaligus tidak tahan untuk terus menatap, kapan dia baru bisa mencicipi satu suap. Dia tertawa melihat tingkah malunya. Yeling, kamu malu kenapa sih? Kita semua sudah dewasa, kawin itu kan hal yang sangat wajar. Aku saat umur 18 tahun dewasa sudah punya pasangan pertama. Sampai sekarang umurku 25 sudah punya 5 pasangan. Ini di Kekaisaran masih terhitung sedikit. Jangan-jangan, Yeling, kamu belum dewasa ya? Aku sudah dewasa. Aku 3 tahun lebih muda darimu. Seperti dugaan dia, sudah sampai 22 tahun tapi belum ada jantan yang mengurusmu. Ini nanti bagaimana kamu bergaul di kalangan betina? Kamu jangan bercanda. Hal semacam ini kan tergantung jodoh, mana bisa dibilang dapat langsung dapat. Belum selesai bicara, pinggangnya sudah dililit tanaman rambat. Kyu ingin betina melihat dirinya dulu. Tapi Rex yang selangkah lebih lambat dengan marah menggigit putus tanaman rambat Kyu, lalu menjulurkan lidah menjilati punggung tangan betina, memamerkan keberadaannya. Dia tersenyum menggoda dan berkata, Yeling, kamu jangan pedulikan mereka. Mereka jantan memang begitu. Kamu ini pura-pura tidak tahu atau benar-benar tidak tahu. Mereka berdua ingin menjadi pasanganmu. Kamu bisa diam-diam beritahu aku, kamu lebih suka yang mana? Atau dua-duanya suka? Melihat Yeling masih terlihat tidak mengerti, dia langsung bicara blak-blakan. Mereka berkelahi itu sedang memperebutkanmu. Siapa yang menang, dialah yang berhak menjadi pasanganmu. Meskipun kamu menerima mereka berdua, mereka tetap akan berkelahi memperebutkan hak kawin prioritas denganmu. Melihat dua bayangan yang sedang berkelahi di luar gua, Yeling merasa pusing. Yeling menghela napas panjang, buru-buru mengalihkan topik. Mereka masih mau berkelahi berapa lama? Dia mengantuk mulai menguap. Tidak tahu, jantan tenaganya berlebihan. Tidak usah pedulikan mereka, kita tidur dulu saja. Demi mencarimu aku 2 hari ini kurang tidur. Yeling tidak mempedulikan dua bis yang berkelahi di luar, memanjat ke lempengan batu dan berbaring di samping dia. Dia tidak sampai 2 menit sudah tertidur, tapi Yeling tidak bisa tidur. Akhirnya dia bangun, berjalan ke mulut gua dan berteriak, aku beritahu kalian, kalau kalian masih berkelahi aku tidak mau pedulikan kalian lagi. Aku kasih ke bis terbuang lain. Hampir bersamaan dengan selesainya kalimat itu, kedua bis berhenti dan berjalan ke arahnya. Yeling merasa mereka sepertinya mendengarkan perkataannya, lalu berjalan masuk ke dalam gua membiarkan kedua bis masuk. Kalian sekarang mau tidur atau diobati dulu? Aku belum mengantuk. Kyu dengan bersemangat menulis di tanah menggunakan tanaman rambat, pengobatan. Rex juga sama. Kalau begitu kalian bersandar di sini saja. Dia ingin mencoba apakah bisa mengobati 2 orang sekaligus. Memegang 1 cakar serigala dan 1 tanaman rambat hijau, dia duduk bersila di lempengan batu dan mulai menyalurkan kekuatan. Rex sudah dia periksa siang tadi, tidak perlu terlalu dilihat, cukup output stabil saja. Dia lebih fokus ke sisi Kyu. Seiring kekuatan mental masuk lebih dalam, dia merasakan lautan kesadaran Kyu lebih luas daripada milik Rex. Virus hitam di dalamnya tidak sepadat milik Rex. Kekuatan mental Kyu berada di atas Rex. Kekuatan mentalnya baru masuk sebentar, sekumpalan kekuatan mental yang membawa sedikit cahaya hijau membungkusnya. Yeling, itu kamu. Suara itu langsung muncul di dalam benaknya. Yeling tertegun. Ini suara Kyu. Yeling, kekuatan mentalmu kuat sekali.
Qiyu tak bisa menahan rasa terkejutnya. Tingkat kekuatan mental Yeling bahkan lebih tinggi satu tingkat dari ratu. Di seluruh kekaisaran hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak disangka kekuatan mental Yeling lebih luas dari miliknya. Yeling tidak tahu cara berkomunikasi dengannya menggunakan pikiran, saking paniknya aliran mentalnya jadi tidak stabil. Qiyu segera menyadari perubahannya. Yeling, kamu ingin bicara denganku tapi tidak tahu caranya ya. Jangan panik, aku ajari kamu. Selanjutnya Qiyu dengan sabar mengajari Yeling cara menggunakan kekuatan mental. Mengenai penggunaan kekuatan mental, Qiyu berani bilang di kekaisaran tidak ada beberapa orang yang bisa menandinginya. Mantan anak emas, jika bukan karena terinfeksi virus dan tidak menemukan pasangan untuk menenangkan, tertunda puluhan tahun di planet Famo, siapa yang bisa membayangkan sampai tahap apa dia bisa berkembang. Dalam waktu semalam, virus di dalam lautan kesadaran Qiyu sudah dibersihkan hingga kurang dari 1/10. Saat sinar matahari pertama pagi menyinari, Yeling dan Qiyu membuka mata bersamaan. Qiyu, meskipun masih belum bisa berubah kembali ke wujud manusia, tapi dia sudah bisa berbicara. Yeling, terima kasih. Yeling menarik kembali tangannya yang pegal. Sama-sama, aku juga harus berterima kasih padamu. Kamu mengajariku banyak hal. Kekuatan mental jauh lebih hebat dari yang dia kira. Dia bukannya tidak punya kemampuan melindungi diri sama sekali, hanya saja tidak bisa menggunakannya. Suara percakapan mereka membuat Rex tiba-tiba membuka mata. Tatapannya tajam dan curiga menatap bis tanaman. Melihat dia bangun, Yeling menyapanya. Rex, pagi. Qiyu juga sengaja ikut menyapa. Kamu sudah bangun. Suara ini membuat mata serigala seketika melotot, menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Bagaimana dia bisa berbicara? Melihat keterkejutannya, Yeling tersenyum menjelaskan, Rex, kekuatan mental Qiyu lebih kuat sedikit darimu, kondisinya juga tidak separah kamu. Kira-kira sekali lagi sudah bisa dimurnikan sepenuhnya. Sedangkan kamu mungkin masih butuh dimurnikan beberapa kali lagi. Perkataan betina membuat Rex semakin terkejut. Dia tidak salah dengarkan. 1 malam sudah bisa bicara. Rex sangat tidak bisa menerima ini. Dia, Rex, dari kecil sampai besar selalu menyandang gelar jenius. Kalau bukan karena kekuatannya terlalu hebat sehingga tidak bisa mendapatkan pasangan yang cocok, dia juga tidak akan jatuh menjadi bis terbuang. Hasilnya malah dibilang kekuatan mental sembarang bis tanaman lebih kuat darinya. Kalian semua sudah bangun ya? Dia terbangun oleh suara percakapan, menguap sambil duduk. Yeling segera membagikan kabar baik ini. Dia, Qiyu sudah bisa bicara. Qiyu tersenyum menyapanya. Selamat pagi, dia. Ya Tuhan, Yeling ternyata benar-benar memiliki kemampuan menyembuhkan bis terbuang. Ini kalau tersiar ke kekaisaran, seluruh kekaisaran pasti gila. Yeling, kamu jangan-jangan utusan yang dikirim Dewa Bis untuk menyelamatkan kekaisaran. Mata dia berbinar emas, menatapnya seperti menatap harta karun langka. Kalau kita bisa kembali ke Victoria, aku pasti akan mengajukan kepada Ratu untuk memberimu gelar bangsawan. Kamu pantas mendapatkan kehormatan ini. Satu-satunya hal beruntung dia dibuang ke planet Famo adalah bisa berteman dengan Yeling. Dia, sekarang bicara ini terlalu dini. Tunggu kita meninggalkan planet Famo baru bicarakan ini. Sibuk semalaman, aku agak lapar. Dia yang suka keramaian dengan nada menggoda berkata, bagaimana kalau kalian bertiga pergi bersama saja? Tangkap lebih banyak buruan, jadi hari ini tidak perlu keluar lagi. Yeling teringat perkataan dia semalam, sepertinya dua makhluk di sampingnya ini punya niat tidak murni padanya. Kalau begitu buat apa dia pergi? Begini saja deh, Qiyu, kamu dan Rex pergi saja ya. Aku tidak ikut. Aku tinggal menemani dia. Yeling mendesak mendorong satu pohon dan satu serigala keluar gua. Melihat betina tidak ikut keluar bersama mereka, Qiyu dengan marah melirik Rex, lalu pergi sendirian ke hutan, berpikir untuk cepat-cepat berburu. Dia harus menjadi pasangan pertama Yeling. Kedua bis diam-diam sepakat,
siapa yang lebih dulu selesai berburu dan kembali. Melihat kedua bis pergi, dia mendecakkan lidah dengan sayang. Yah, Yeling, kenapa kamu tidak pergi lagi? Yeling menatapnya dengan kesal. Aku lihat kamu cuma mau nonton keramaian kan? Sudah tahu mereka berdua niatnya tidak murni, buat apa aku keluar? Yeling bertanya dengan heran, padahal kamu jauh lebih cantik dariku, tidak masuk akal mereka tidak menyukaimu. Dia tertawa geli. Kamu mau tahu alasannya? Yeling mengangguk. Dia menjelaskan dengan santai, karena di tubuhmu tidak ada bau jantan manapun. Sedangkan di tubuhku ada bau pasanganku. Bagi kami bisman, poin terpenting untuk menarik lawan jenis adalah bau. Bau di tubuhmu jauh lebih bersih dariku, tentu saja lebih bisa menarik jantan daripada aku. Ternyata begitu, Yeling mengerti. Pandangan cinta Bisman harus dimasukkan ke pandangan dunia hewan. Jadi mereka mengejarku hanya karena bauku bersih dan bisa menarik mereka, bukan karena menyukaiku sebagai pribadi. Memikirkan kemungkinan ini, hati Yeling terasa sesak. Dia juga bingung, menyukai baumu bukannya menyukai orangnya. Yeling, kamu jangan berpikir terlalu banyak. Jantan mengandalkan bau untuk memilih pasangan mereka, kami betina juga begitu. Justru jantan lebih rendah sedikit, jantan hanya boleh punya satu pasangan betina. Dia mengubah nada bicaranya, tentu saja yang paling kasihan adalah jantan yang bahkan tidak punya pasangan. Mereka bisa hidup saja sudah beruntung. Yeling menghela napas pelan. Iya, pasti tidak hidup lama, karena mati digerogoti virus. Mereka mengobrol sambil menunggu Qiu dan Rex kembali. Kedua bis hampir tiba di gua bersamaan, saling menatap tidak suka. Yeling, aku pulang. Aku menangkap 2 ayam hutan. Qiu yang bisa bicara langsung memamerkan ayam hutan kepada betina. Rex di samping meski tidak bisa bicara, tapi kepalanya dikibas pelan, 2 hewan kecil yang tak berbentuk terlempar ke kaki Yeling. Yeling melihat tumpukan hasil buruan di depannya, sudut matanya berkedut pelan, memuji tipis-tipis. Kalian semua hebat sekali. Sekarang kita pergi ke sungai. Sudah lapar kan, Yeling? Aku bawa kamu ke sana. Qiu ingin betina duduk di puncak pohonnya. Rex menggigit lengan baju Yeling menariknya keluar gua, merendahkan tubuh serigalanya yang angkuh menunggu betina naik. Kedua bis saling pandang, tanpa janjian memilih pergi ke tempat lain untuk berkelahi. Kali ini perkelahiannya lebih ganas dari semalam. Keduanya bertarung mati-matian. Yeling hanya merasa kepalanya sakit berdenyut. Dia, apakah semua jantan sifatnya begini? Kamu punya 5 pasangan, jantanmu juga suka berkelahi. Dia mengangguk wajar. Pasti kelahilah, masa tidak? Terutama kalau waktu tidur, kelahinya lebih hebat. Yeling bahkan sulit percaya. Kenapa tidak satu persatu saja? Dia menjawab, memang satu persatu, tapi satu malam 5 orang juga cukup melelahkan. Yeling benar-benar kehabisan kata-kata, untuk hal ini dia hanya bisa bilang kagum. Perut Yeling keruyukan kelaparan. Dia berjalan beberapa langkah ke arah 2 bis, berteriak marah pada mereka. Kalian sudah puas belum kelahinya? Kami mau mati kelaparan. Kalau lanjut terus hari keburu gelap. Begitu kata-kata terlontar, kedua bis benar-benar berhenti. Qiu langsung lari mendekat, meminta maaf. Maaf Yeling, kamu kelaparan ya. Aku segera bawa kamu panggang daging. Yeling dengan wajah dingin mengoreksi. Tolong panggil namaku Yeling. Dan lagi, bukan bawa aku, tapi bawa aku dan dia. Di sana Rex yang terluka dengan bangga juga ikut mendekat. Yeling langsung berkata pada Rex. Kamu terluka, badanmu penuh darah. Bawa siapapun tidak cocok. Kamu jalan sendiri saja. Selesai bicara tanpa menunggu persetujuan mereka, dia dan dia langsung duduk di tanaman rambat Qiu. Harus diakui kecepatan jantan memang cepat. Sekitar 5 menit mereka sampai di tepi sungai. Dia benar-benar kelaparan, begitu kaki menyentuh tanah langsung membersihkan bulu hewan buruan, lalu bersama Yeling jongkok di tepi sungai membedah dan membersihkan ayam hutan.
Yeling menaruh daging mentah yang sudah ditusuk di atas api unggun, mencari batu sembarangan untuk duduk, sesekali membalik daging panggang agar matang merata. Qiyu diam-diam menjadi sandaran punggung di belakangnya. Rex langsung berbaring, kepalanya menempel di betis betina. Yeling baru mau menyuruh Rex pindah tempat, begitu menunduk bertatapan dengan mata memelas yang penuh perasaan. Serigala perak menjilati punggung tangannya pelan, lalu dengan kasihan menjilati luka di kaki depannya. Yeling baru melihat jelas ada luka selebar jari di cakar serigala, lukanya masih mengeluarkan darah. Yeling merasa kesal sekaligus kasihan, lalu mengerahkan kekuatan untuk mengobati lukanya. Rasain, suruh siapa kalian berkelahi. Rex, kamu tidak sekuat Qiyu, jangan berkelahi lagi dengannya dong. Lihat kamu penuh luka, dan Qiyu, kamu juga, dendam apa sih sampai ketemu harus berkelahi? Dia mengobati Rex sambil mengomel. Melihat serigala tertentu wajahnya penuh kenikmatan, Qiyu cemburu sampai tanaman rambatnya tumbuh duri. Bis serigala tak tahu malu. Qiyu juga ingin meniru caranya cari perhatian di depan betina, tapi sialnya dia bis tanaman, tidak bisa melakukan hal tak tahu malu begitu di depan betina. Daging panggang sudah matangkan. Yeling membalik daging panggang. Qiyu, aku ingat kamu waktu itu pernah bilang kamu tahu di mana ada garam. Ya, aku tahu di mana ada garam. Jaraknya tidak terlalu jauh dari sini. Pergi pagi, malam sudah bisa kembali. Rex tahu tempat yang dimaksud bis tanaman. Karena tidak bisa bicara, dia membiarkan bis tanaman pamer sekali lagi. Yeling mendengarnya langsung lega. Itu bagus sekali. Kita besok pagi-pagi cari garam ya. Kalau tidak ada rasa lagi aku benar-benar tidak bisa makan. Dia menyatakan perasaan yang sama. Daging panggang sepertinya sudah bisa dimakan. Yeling mengambil tusuk daging panggang. Tanpa perlu disuruh, kali ini Rex inisiatif mendekat dan meniup daging panggang dengan semangat. Dia di samping masih kepanasan sampai tidak bisa makan, melihat adegan ini tidak tahan merasa iri. Ternyata kekuatan angin bisa dipakai begini. Dia mulai merindukan pasangannya. Kalau pasangannya ada pasti tidak akan membiarkannya melakukan ini semua. Yeling memperhatikan emosi dia, lalu duduk di sebelahnya. Dia, keluargamu ada siapa saja. Cuma dengar kamu sebut pasangan, tidak dengar kamu sebut keluarga. Dia berekspresi datar. Keluargaku agak banyak. Selain kakak tertua, yang lain beda ayah satu ibu. Dia bicara setengah jalan tiba-tiba berhenti, mendadak jadi bersemangat, menggenggam tangan Yeling, seperti menggenggam secercah harapan. Yeling, kamu bisa menyembuhkan bis terbuang, tolong bantu aku satu hal boleh. Dua bis di samping juga diam-diam menajamkan telinga. Kakak tertuaku adalah kakak kandung satu ayah satu ibu. Dia lebih tua puluhan tahun dariku. Sejak aku kecil aku tidak pernah bertemu dengannya, karena dia menjadi bis terbuang dan dikirim ke planet Famo. Yeling, aku ingin minta tolong padamu, kalau di planet Famo bertemu kakakku, tolong kamu ulurkan tangan. Yeling mengira masalah apa, langsung menjamin. Tidak masalah, kalau bertemu aku pasti akan bantu. Tapi dia, kamu sekarang masih bisa mengenali kakakmu. Dia juga tidak yakin. Aku juga tidak tahu. Yeling mendengarnya jadi heran bertanya. Kalian bukannya bangsawan, kok bisa tidak menemukan pasangan? Detailnya aku juga tidak jelas. Aku dengar dari ibuku, katanya kakakku dulu sangat kuat, Ratu ingin menjadikannya suami. Tapi waktu itu Ratu sudah memiliki lebih dari 20 suami. Kakakku harga dirinya tinggi jadi menolak Ratu. Kakak juga tidak mau sembarangan cari betina, jadi terus menunda sampai kekuatan mentalnya hancur, dikirim ke planet Famo. Sudah lebih dari 20 tahun. Aku saat umur 18 tahun dewasa diminta ibuku pindah keluar. Anak ibuku terlalu banyak, walaupun aku satu-satunya anak betina, dia juga tidak memberiku banyak kasih sayang. Aku tidak tahu keluarga seperti ini apa artinya. Dia menelan daging di mulutnya lalu bertanya, Yeling, kalau kamu keluargamu ada siapa saja, kamu menghilang selama ini,
keluargamu pasti sudah khawatir cemaskan. Yeling tertawa kecil. Itu kamu salah tebak. Aku tidak punya orang tua. Aku yatim piatu, besar di panti asuhan. Selalu hidup sendirian. Dia terkejut, Dua Bis juga terkejut. Betina kecil adalah yatim piatu. Reaksi pertama dia adalah tidak percaya. Kamu betina? Mana mungkin ada orang yang berani membuangmu? Yeling tertawa canggung. Aku sudah bilang, aku tidak besar di Kekaisaran Bisman. Tempat aku besar, betina tidak langka. Anak yang dibuang banyak sekali, bukan hal aneh. Saat kecil dia juga pernah benci kenapa diperlakukan begitu. Belakangan dia sudah ikhlas, sendirian juga bisa hidup bebas. Sampai beberapa hari lalu menerima warisan, dia samar-samar merasa mungkin dia bukan dibuang, tapi terjadi kecelakaan. Kalau tidak bagaimana menjelaskan dia bisa lintas planet. Yeling di sini sibuk merenung, tidak tahu bahwa dia dan Dua Bis yang mendengar ini kaget sampai tidak bisa bicara. Qiyu dan Rex hanya tersisa rasa sakit hati. Tidak berani membayangkan kehidupan seperti apa yang dijalani betina kecil saat muda. Qiyu yang sudah sakit hati berjalan mendekat, tanaman rambat merangkul bahu Yeling. Yeling, mulai sekarang kamu punya aku. Aku pasti akan membuatmu hidup lebih bahagia dari betina lain. Masih ada aku. Rex juga lari mendekat, melingkarkan ekor serigala di betisnya. Hati dia terasa tidak enak, merangkul bahu Yeling. Yeling, kalau tidak keberatan kamu jadikan aku kakak saja. Nanti kembali ke Kekaisaran aku lindungi kamu, tidak ada yang berani menindasmu. Hati Yeling merasa terharu. Dia selama ini tidak punya teman. Mulai sekarang dia adalah temannya. Selesai makan, dia diam-diam bertanya, Yeling, kamu mau mandi tidak? Mau, rasanya di gua ada kutu dan tungau, badan agak gatal. Tidak disebut tidak apa-apa, begitu disebut dia juga agak tidak tahan. Dia langsung tanya Qiyu, Qiyu, malam ini bisa bantu tidak? Aku dan Yeling malam ini mau mandi di sungai, kamu bisa bantu jaga. Tidak masalah, kalian mandi saja dengan tenang, dijamin tidak ada bis manapun yang berani mengganggu kalian. Suara Qiyu terdengar bersemangat dan sedikit heboh. Betina mandi Yeling merasa sangat tidak tenang. Sudahlah, aku lihat 2 hari ini udara agak dingin, 2 hari lagi saja mandinya. Dia juga tidak memaksanya. Oke deh, kalau begitu kamu mandi 2 hari lagi. Tapi aku tidak tahan, malam ini kamu temani aku ya. Tidak masalah, Yeling menyetujui. Mendengar betina kecil tidak jadi mandi, Dua Bis sedikit banyak merasa kecewa. Sampai kembali ke gua hari sudah sore. Jangan buang waktu, Qiyu, kamu masih kurang sedikit. Aku usahakan sore ini bantu kamu selesai pemurnian. Dia tidak ada kerjaan, aku jaga di mulut gua, kalau ada bahaya aku beritahu kalian. Oke, kalau begitu Kak Dia, kami masuk dulu ya. Kamu beraktivitas di sekitar sini jangan jauh-jauh ya. Yeling berpesan lalu masuk ke gua bersama Qiyu. Masih seperti semalam, 2 orang pengobatan bersama, kecepatan tidak berkurang hasil berlipat ganda. Virus di tubuh Qiyu tinggal kurang dari 1/10. 2 orang bekerja sama dengan cepat memurnikan sisa racun sepenuhnya. Yeling, aku sepertinya bisa berubah kembali ke wujud manusia. Benarkah? Yeling menarik kembali kekuatan mentalnya dari tubuh Qiyu. Bersamaan dengan membuka mata, dia juga memutus kekuatan ke Rex. 1 orang dan 1 serigala bersamaan menatap pohon yang memancarkan cahaya hijau. Sayangnya dia saat ini sedang buang air besar, tidak melihat adegan yang membuat orang bersemangat ini. Tubuh pohon tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Yeling mengucek mata. Saat dia bisa melihat jelas, pohon setinggi 2 meter lebih itu menghilang. Digantikan oleh seorang pria telanjang tanpa sehelai benang. Pria itu berambut panjang sepinggang berwarna hijau tua, mata berwarna sama. Tingginya diperkirakan 190 ancem. Wajahnya lembut dan dalam, seperti tuan muda bangsawan yang keluar dari lukisan kuno. Mama, ini ganteng banget. Wajah Qiyu benar-benar memenuhi fantasinya tentang pria bangsawan kerajaan kuno.
Pandangannya tanpa sadar turun. Bahu lebar, pinggang ramping, otot yang proporsional. Sampai melihat benda berwarna coklat tua yang tidak selaras dengan tubuh ini. Ye Ling baru sadar, buru-buru menutup mata, wajahnya sudah merah seperti pantat monyet. Tidak sengaja melihat yang tidak boleh dilihat. Ye Ling, aku benar-benar pulih. Saat ini kebahagiaan Qiyu tak terlukiskan, melompat-lompat 2 kali di tanah seperti anak kecil. Ye Ling, terima kasih. Dia dengan bersemangat namun hati-hati memberi pelukan pada betina. Akhirnya memeluknya. Ternyata tubuhnya selembut ini, badannya sewangi ini. Kamu lepaskan aku, Qiyu, kamu tidak pakai baju tahu tidak? Tubuh lawan bicaranya licin, dia tidak tahu harus taruh tangan dan kaki di mana. Dan benda yang menempel di pinggangnya itu. Pertemuan pertama jangan menyapa begini dong. Rex awalnya masih kaget dan diam-diam iri, detik berikutnya betinanya sudah diambil kesempatan oleh bis tanaman tak tahu malu. Ini mana bisa ditahan, lepaskan dia. Seiring lolongan, satu cakar serigala yang berat dan tajam menepuk punggung Qiyu. Qiyu refleks memeluk betina menghindar, tidak sepenuhnya bisa menghindar, tergores cakar serigala, punggungnya tergores bekas darah. Tadinya cuma memeluk, sekarang jadi menempel erat. Wajah Ye Ling merah padam. Qiyu, kamu lepaskan aku. Rex di samping mengeluarkan hawa dingin. Kalau bukan takut melukai betina, dia pasti sudah tambah 1 cakar lagi. Qiyu, kamu bisa pakai baju dulu baru bicara denganku. Kalau tidak ada baju kamu berubah jadi pohon lagi saja. Kamu begini pantas tidak? Ye Ling, kamu malu ya? Ye Ling langsung lari keluar gua. Rex melihat itu juga dengan santai melangkah keluar gua. Saat Qiyu keluar dari gua sudah 5 menit kemudian. Ye Ling mendengar suara menoleh ke belakang, melihat dia membuat dedaunan lebar diikat dengan tanaman rambat melilit pinggang. Meskipun tubuh atas masih telanjang, tapi sudah bisa diterima. Penampilan ini terlihat agak seperti perihutan, ada kegantengan tersendiri. Dia kemana? Ye Ling melihat lama baru sadar kurang 1 orang. Rex menunjuk ke satu arah untuknya, tapi Ye Ling tidak melihat apa-apa. Qiyu mewakilinya berkata, tidak usah khawatir, dia ada di sebelah sana kok. Dia lagi buang air. Benar saja, tak lama setelah bicara, dia berjalan keluar dari balik pohon. Ekspresinya agak aneh. Melihat 3 pasang mata menatap ke arahnya, dia tertegun. Bisman asing ini siapa? Bengong beberapa detik baru sadar, lari kecil kembali, dengan kaget mengamati Qiyu. Qiyu, ini kamu. Qiyu mengangguk. Ini aku sudah pulih. Meskipun sebelumnya sudah siap mental, tapi melihat dengan mata kepala sendiri tetap merasa terguncang dan tidak masuk akal. Ye Ling ternyata punya kemampuan melawan takdir begini. Yakin bukan Dewa Bis sendiri yang turun menyelamatkan rakyatnya. Qiyu sudah pulih jadi wujud manusia, Rex makin tidak sabar. Melihat hari masih terang, tidak boleh buang waktu. Serigala perak yang gagah dengan memelas menggesek telapak tangan betina. Jangan lupakan dia ya. Ye Ling sepertinya mengerti maksudnya, diam sejenak lalu berkata, aku tahu kamu juga ingin cepat pulih. Jangan buru-buru, aku bantu kamu sekarang. Bagus sekali. Di mata serigala jelas terlihat kegembiraan. Ye Ling menghadap dia dan Qiyu berkata, aku sekarang pergi bantu Rex evolusi, nanti waktu makan malam panggil aku ya. Dia melihat dia masih mau lanjut jadi bertanya prihatin, kamu masih kuat? Dari semalam sampai sekarang selain makan istirahat sebentar, kamu terus bantu mereka pengobatan. Tubuhmu tahan. Ye Ling tersenyum menenangkan. Tenang saja, kalau lelah aku akan istirahat. Qiyu ingin menjelaskan sesuatu, akhirnya tidak jadi bicara. Sudahlah, rahasia kekuatan mental Ye Ling yang sangat tinggi semakin sedikit orang yang tahu semakin baik. Matahari terbenam memancarkan cahaya merah. Saat langit mulai remang-remang, Qiyu memanggil beberapa orang itu bangun. Hari sudah tidak pagi. Ye Ling, kamu lapar tidak? Dia menggerakkan lengan yang kaku. Memang agak lapar. Kita malam ini makan ikan bakar yuk. Qiyu tidak keberatan,
dengan tatapan memanjakan berkata, "Oke, kalau begitu makan ikan bakar." Qiu kembali berubah menjadi wujud bis, membawa mereka ke tepi sungai. Sesampainya di tujuan, Qiu berubah menjadi wujud manusia lalu turun ke sungai menangkap ikan. Dia memungut ranting untuk kayu bakar. Rex juga tidak menganggur, dia pertama-tama pergi patroli wilayah. Rex belum kembali dari patroli, Qiu di sini sudah selesai menangkap ikan. Yeling baru mau memungut ikan untuk dibersihkan, Qiu mendahului mengambil ketiga ikan itu. "Yeling, biar aku saja. Ini memang harusnya jantan yang kerjakan. Selama ada aku, kamu seterusnya tidak perlu mengerjakan ini lagi." Qiu menatapnya dan berkata serius, "Ini adalah yang harus dilakukan setiap pasangan yang layak." Di bawah tatapan jantan yang serius dan gigih, Yeling tak terkendali merona. "Ah, kita sekarang kan bukan hubungan pasangan, mana enak membiarkanmu terus yang kerja." Qiu menatap betina yang merona, hatinya tak tahan bergetar. Dengan maksud tersirat berkata, "Cuma sekarang yang belum. Yeling, aku melihatmu pertama kali sudah menyukaimu. Aku ingin mengejarmu, kamu jangan menolak ya." Tatapan lawan bicaranya terlalu panas, membuat dia agak canggung menghindar, hatinya sangat kacau. Yeling sedang galau, tiba-tiba dahinya ditempel kehangatan. Dia seketika membelalakkan mata. Qiu hanya mencium ringan sekali lalu menjauh. "Yeling, aku akan segera selesai membersihkannya." Selesai bicara dia pergi ke tepi sungai membersihkan ikan. "Cie, sudah ciuman nih." Di samping terdengar suara menggoda dia. Dia mengakui adik ini memang masih terlalu muda dan polos. Kalau dia, pasti sudah mendapatkan Qiu sejak lama. "Yeling, kamu jangan pedulikan, kita ke sebelah sini." Yeling ditarik dia berjalan agak jauh, berniat bicara empat mata. Yeling mengerti maksudnya. Dia, aku tidak tahu harus bagaimana. Cara membujuk dia selalu sederhana dan kasar. "Kamu cepat atau lambat harus cari pasangan kan? Kenapa tidak coba dengan Qiu? Ada rasa suka ya coba saja bersama. Kalau memang tidak cocok ya dibicarakan baik-baik sampai tuntas." Dia langsung bertanya padanya, "Kamu tidak ada rasa suka sedikit pun pada Qiu?" Yeling ragu-ragu berkata, "Juga bukan begitu, aku rasa dia lumayan." "Ya sudah, kalau ada rasa suka kamu masih galau ragu apa? Cuma di sini tidak ada yang berebut denganmu. Kalau di Kekaisaran, yang seperti Qiu ini rebutan lo." Ada pepatah bilang apa itu? Jantan mengandalkan kekuatan untuk menaklukkan dunia, sedangkan betina mengandalkan menaklukkan jantan untuk menaklukkan dunia. Selama waktu mengobrol, Qiu sudah membersihkan ketiga ikan sampai bersih. Sedang ditusuk ke ranting pohon. Yeling melihatnya kaget bukan main. "Qiu, kamu cepat sekali selesainya." "Yeling, kamu sabar tunggu sebentar, dipanggang matang sudah bisa dimakan." Saat ini Rex yang selesai patroli wilayah juga kembali. Di mulutnya membawa beberapa buah liar, entah dapat dari mana. Saat memberikan buah liar padanya, Yeling mencium bau darah samar di tubuh serigala, lalu menebak sesuatu. "Rex, kamu sudah makan kenyang." Hidung serigala perak menggesek punggung tangannya. Yeling juga sekalian mengelus kepala serigala. Bulunya lumayan halus. 3 orang satu bis mengelilingi api unggun, mendengarkan suara pembakaran. Selesai makan ikan bakar, bulan pun naik. Siang tadi dia sudah bilang mau mandi, karena itu setengah jam setelah makan kenyang, tepi sungai dikosongkan. Qiu dan Rex dengan sangat sadar menjauh sekitar 500 meter dari sungai. Dia selesai menggosok lengan, melihat Yeling melamun lalu mengajaknya turun bersama. "Yeling, Qiu dan mereka sudah pergi jauh, kamu masih khawatir apa? Turun sini mandi bareng, aku segera datang." "Dia, aku masih mau cuci baju." Yeling benar-benar tidak tahan melihat baju kotor ini. Nanti kalau badan sudah bersih, dipakai lagi tidak bisa. Dicuci tidak ada baju ganti. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. "Yeling, bagaimana kalau kamu minta daun-daun lebar ke Qiu? Kita juga tusuk pakai lidi buat jadi model rok panjang,
harusnya bisa tahan sampai baju kering. Yeling mempertimbangkan beberapa detik lalu memutuskan menuruti dia. Qiyu, kamu bisa beri kami beberapa daun besar. Aku dan dia mau cuci baju, mau pakai rok daun buat menutupi sebentar. Ini tentu tidak masalah. Yeling, segera sebuah rok panjang kelopak bunga hijau muda tercipta di tangan Qiyu. Rex yang menonton terkejut. Orang awam nonton keramaian, ahli melihat tekniknya. Bis kayu menumbuhkan tanaman itu mudah, tapi menyajikannya dengan begitu indah dan presisi bukan hal yang bisa dilakukan sembarang orang. Sampai saat ini Rex baru sadar perkataan Yeling benar. Kekuatan mental Qiyu sangat tinggi, setidaknya lebih tinggi darinya. 10 menit kemudian, Yeling memeluk dua rok kembali ke tepi sungai. Mencari cabang pohon rendah untuk menggantung rok, lalu turun ke air mandi. Di sisi lain, Qiyu berniat bicara dengan bis serigala. Rex, kita bicara. Bicara apa? Serigala perak menatapnya waspada. Qiyu langsung to the point. Kita bersama memiliki Yeling yuk. Rex langsung kaget. Dia gila apa? Qiyu melanjutkan pemikirannya. Kamu tingkatan 9 juga tidak terlalu buruk, berhak jadi saudaraku. Yeling pasti tidak akan hanya punya satu jantan. Daripada nanti disusupi bisman lain, lebih baik kita kerjasama. Rex sangat mengerti. Setelah melihat kekuatan Qiyu, dia tahu tidak ada kemungkinan memonopoli. Kembali ke gua menjemur baju basah di batu luar gua. Yeling langsung kembali ke dalam gua berbaring di lempengan batu tidur bersama dia. Qiyu berubah menjadi pohon. Serigala berbaring tak jauh dari pohon. Kedua bis diam-diam mendengarkan pergerakan di dalam. Bagaimana Yeling tertidur dia sendiri tidak tahu. Rok di tubuhnya tidak hangat. Tidur sampai tengah malam tubuhnya tak tahan kedinginan, tanpa sadar mencari sumber panas. Dia bermimpi menemukan selimut bulu emas, berbulu halus benar-benar hangat. Dia tak tahan membungkus diri dengan selimut bulu itu erat-erat. Tapi entah kualitas selimut bulunya jelek atau apa, bulu-bulu ini menempel di kulit agak gatal. Awalnya hanya sebagian, lama-lama jadi seluruh tubuh, bahkan sampai. Kemudian dia terbangun. Wajahnya merona tidak wajar. Rok daun yang panjang sampai mata kaki, tanaman rambat pengikat pinggangnya ternyata longgar. Di dalam gua hanya ada dia dan dia. Masalah, kelihatan, dikesampingkan dulu. Dia menatap celana air di lempengan batu dengan tidak mengerti, juga bagian yang tidak bisa disebutkan itu. Situasi apa ini? Bukannya cuma lihat Qiyu sekilas. Tubuhnya jadi sehaus ini. Sedang galau mau keluar atau tidak, dua bis di luar juga tidak enak badan. Mereka masuk ingin tidur di posisi yang lebih dekat dengan betina. Tapi Yeling tubuhnya terlalu tipis. Rex langsung melompat ke lempengan batu, menggunakan tubuhnya untuk menghangatkan betina. Tiba-tiba Rex menggerakkan hidungnya. Dia mencium bau yang tidak biasa, keluar dari tubuh Yeling. Qiyu juga menciumnya. Dua bis saling pandang, tidak tahan sedikit pun godaan. Sampai betina mau bangun, dua bis panik kabur. Tiba-tiba dua bis bersamaan menatap mulut gua. Bertatapan dengan Yeling yang mengendap-endap keluar mau ke toilet. Kalian kok belum tidur? Yeling, kamu kenapa keluar? Aku mau buang air kecil. Mungkin malam minum air kebanyakan. Di bawah tatapan dua bis, Yeling hampir lari terbirit-birit. Orang saat di toilet adalah yang paling rapuh. Hati Yeling terus was-was. Akhirnya selesai, berdiri tidak memperhatikan kapan di sebelahnya ada bayangan hitam. Detik berikutnya terdengar suara familiar. Yeling, ini aku. Kemudian di sisi lain, Yeling menoleh melihat Rex dengan ular di mulutnya. Yeling masih ketakutan bertanya, kalian kenapa ke sini? Qiyu berkata, Yeling, kamu jalan terlalu jauh, sangat berbahaya tahu tidak? Lain kali kalau kamu mau buang air, kami temani kamu pergi bersama. Kamu tidak boleh membahayakan dirimu sendiri. Rex masih belum bisa bicara, tapi kali ini dia berdiri di samping Qiyu untuk menunjukkan posisinya. Oke deh, sejak kapan mereka satu kubu? Aku tahu, janji lain kali tidak begitu lagi. Dua bis satu orang kembali ke gua.
Yeling dengan hati-hati berbaring di lempengan batu. Melek sampai pagi. Dia tidur nyenyak semalaman sampai bangun alami. Membalikkan badan melihat Yeling, bertanya dengan kaget. Yeling, kamu jangan-jangan tidak tidur semalaman. Dia, aku tidak bisa tidur. Bukan karena Qiyu dan Rex kan? Dia bertanya sambil tertawa. Yeling mengakui, justru karena mereka. Dia tidak bisa mengerti pemikirannya. Yeling, kamu adalah betina muda paling aneh yang pernah kutemui. Ini apa yang perlu digalaukan? Yeling bagaimanapun bukan betina asli sini, pemikirannya masih terpengaruh zaman modern. Dia bertanya dengan kesal, dia, kalau kamu di posisiku, punya sedikit rasa suka pada satu atau lebih lawan jenis, tapi belum sampai tahap cinta, kamu akan bagaimana? Tanpa pikir panjang menjawab, aku akan jujur pada hatiku sendiri. Karena aku punya rasa suka pada seorang jantan, berarti ada ciri khas dia yang menarik bagiku. Selanjutnya aku akan berinteraksi lebih lanjut. Kalau aku tidak menolak, dalam proses interaksi perasaanku senang, aku akan mempertimbangkan berkembang ke hubungan intim. Tentu saja prasyarat semua ini adalah jantan ini harus sedang mengejarku. Yeling mendengar itu jadi berpikir. Aku mengerti, tapi aku punya satu pertanyaan. Meskipun berbagi satu pasangan dengan jantan lain, mereka juga rela. Dia tertawa. Kalau jantan inisiatif mengejar betina, itu membuktikan dia rela. Kita para betina tidak mungkin hanya punya satu pasangan. Yeling melompat turun dari lempengan batu, meregangkan badan, mengangkat tangan menyentuh wajahnya yang agak kering. Berkata tak berdaya, kalau di sini ada perawatan kulit kan enak. Beberapa hari ini kena angin kulit jadi kering. Dia juga buru-buru menyentuh wajahnya. Kulitku sekarang apakah juga jadi jelek? Yeling buru-buru menghibur, masih oke kok, kita kan baru 20-an tahun, kulit bagaimanapun tidak akan terlalu jelek. Sudah ya, kita kemarin sudah janji hari ini pergi cari garam. Kita cepat sarapan, berangkat pagi biar malam tidak terlambat pulangnya. Dia mengiyakan. Keduanya berjalan keluar gua. Yang mengejutkan adalah semak-semak di depan gua sudah dibersihkan sebagian. Saat ini Qiyu sedang menaruh kayu bakar. Melihat mereka keluar, dia tersenyum dan berkata, dia, tinggal tunggu kamu nyalakan api. Dia menggoda, sepagi ini sudah siap, kalian juga tidak tidur ya. Qiyu hanya tersenyum, lalu tatapannya beralih ke Yeling. Yeling, aku sepertinya dengar kalian bicara soal kulit. Aku lupa beritahu kamu, aku punya cara bantu kalian perawatan. Benarkah? Qiyu kamu punya cara apa? Qiyu menjelaskan, dia kamu pasti tahu produk perawatan kulit di pasaran sebagian bahan bakunya diekstrak dari tanaman. Aku adalah bis tanaman, jadi aku sendiri juga bisa mengekstrak sedikit. Tidak terlalu berguna, tapi cukup untuk merawat kulit. Yeling sepertinya mengerti kenapa kulit Qiyu bisa sebagus itu. Ah, kapan bisa diekstrak? Merusak tubuh tidak? Dia bertanya tak sabar. Qiyu menggeleng, tidak akan merusak tubuh, tapi butuh waktu sedikit. Tunggu kita ambil garam kembali baru siapkan ya. Setelah makan kenyang, sesuai rencana, 3 orang satu bis bersiap berangkat. Masih seperti biasa, Qiyu berubah menjadi pohon membawa 2 betina. Kecepatan gerak Qiyu sangat cepat, pemandangan sekitar berkelebat lewat. Keluar dari hutan lebat ini, di luar adalah tanah pasir kuning yang luas. Sedang dalam perjalanan, tiba-tiba suara lolongan serigala samar-samar terdengar. Langkah Rex terhenti, terlihat agak gelisah. Menggunakan cakar serigala menulis di tanah, kalian tunggu aku sebentar di sini, aku segera kembali. Qiyu mengerutkan kening. Kamu mau ngapain? Apa kamu punya hubungan dengan kawanan serigala di depan? Rex mengangguk. Itu kawanan serigalaku, aku mau lihat ada masalah apa. Selesai bicara melirik Yeling di puncak pohon, lalu berbalik lari. Dalam lariannya tubuhnya berubah semakin besar, akhirnya sampai 3 meter lebih baru berhenti. Kemudian suara lolongan serigala yang dingin dan berbeda dari kawanan serigala lain bergema di langit. Meninggalkan 2 orang satu pohon saling pandang. Dia terkejut,
Rex bilang di depan itu kawanan serigalanya, jadi Raja Serigala memanggilnya. Dan wujud bis tadi itu wujud aslinya. Besar sekali ya. Qiu juga merasa sedikit terkejut dengan tindakan serigala. Itu baru wujud asli Rex. Bis serigala memang ras bis menengah ke atas. Wujud bis Bisman tingkat 9 bagaimanapun pasti lebih dari 3 meter. Baru saja selesai bicara, suara dia meninggi, tingkat 9. Kamu bilang Rex itu Bisman tingkat 9. Bisman tingkat 9 ah. Konsep apa itu? Seluruh kekaisaran Bisman penduduknya miliaran, jumlah Bisman tingkat 9 paling banyak tidak lebih dari 1000. Qiu mengerti keterkejutan dia, suaranya datar berkata, kalau tidak kamu pikir kenapa dia sudah jadi bis terbuang masih bisa mempertahankan akal sehat. Yeling yang menyimak bertanya penasaran, dengar maksud kalian, Bisman tingkat 9 sangat kuat ya. Dia menatapnya dengan ekspresi rumit, mengangguk berat. Kekuatan dibagi 10 tingkat. Pengguna kekuatan tingkat 10 hanya ada di legenda. Di dunia nyata tidak ada Bisman yang bisa mencapai tingkat itu. Tingkat 9 sudah tingkat tertinggi. Seluruh kekaisaran Bisman tingkat 9 paling banyak cuma beberapa ratus orang. Coba pikirkan Rex sehebat apa. Yeling, kamu sangat beruntung. Rex sangat hebat, kamu harus pegang erat-erat. Itu Bisman tingkat 9 loh, kalau terlewat kamu bakal menyesal. Yeling baru mau tanya sesuatu, tiba-tiba di depan terdengar suara ledakan besar. Yeling bertanya kaget, di depan terjadi apa? Rex bakal bahaya tidak? Qiu menurunkan kedua orang itu, dirinya juga berubah kembali ke wujud manusia, menatap ke depan dengan serius. Susah dibilang, bis serigala adalah ras dengan solidaritas terkuat di antara semua ras bis. Rex bilang kawanan serigala di depan adalah miliknya, kalau tidak salah dia harusnya Raja Serigala dari kawanan itu. Tapi beberapa hari ini dia terus bersama kita. Kalau tidak salah tebak, entah kawanan serigala bertemu musuh bebuyutan, atau terjadi pemberontakan internal. Kita tunggu dengan sabar di sini. Kalau Rex tidak bisa mengatasi, kita cuma bisa lari. Dia tidak bisa membawa betina mengambil risiko apapun. Tebakan Qiu tidak salah. Rex awalnya tertarik oleh bau betina, baru tiba-tiba meninggalkan kawanan serigala. Siapa sangka betina begitu baik sampai dia punya pikiran ingin menjaganya selamanya di gua. Terutama setelah tahu dia masih bisa pulih, dia benar-benar melupakan kawanan serigala. Kawanan serigala ini awalnya bukan bis baik-baik. Di bawah pimpinan Raja Serigala Rex, kawanan serigala ini baru bersatu. Namun beberapa hari lalu Raja Serigala menghilang. Kawanan serigala awalnya tidak ada pergerakan aneh. Tapi setelah beberapa hari berlalu, di dalam kawanan serigala mulai muncul kerusuhan. Dan sialnya di dekat wilayah mereka muncul kawanan serigala lain. Raja Serigala di sana melihat kawanan serigala di sini tanpa pemimpin, lalu timbul niat mencaplok. Situasi langsung kacau. Untungnya di saat genting ini Rex kembali. Anak buah yang setia pada Rex semua bersorak kegirangan. Mereka tahu Raja Serigala tidak akan mati, dia pasti kembali. Rex dengan kejam menyapu pandangan ke situasi di depan, sekilas langsung mengunci Raja Serigala dari kawanan lain. Rex cepat dan ganas. Bola angin beruntun menghantam wajah Raja Serigala lawan. Dalam beberapa napas, Raja Serigala yang tadi sombong sudah hancur tercabik bila angin. Rex menginjak kepala Raja Serigala itu di bawah kakinya, dingin dan angkuh meremehkan segalanya. Di bawah intimidasi aura mata serigala yang dingin ini, seluruh serigala menundukkan kepala, tiarap di tanah, tunduk pada Raja Serigala baru. Rex mengibaskan kepala serigala dengan puas, melolong sekali pada kawanan serigala, lalu pergi lagi. Yeling dan yang lain sudah menunggu lama. Lapor aman dulu baru atur anak buah ini. Raja Serigala pergi lagi. Anak buah serigala saling pandang, tidak ada yang berani mengikuti. Kelompok serigala yang baru ditaklukkan demi menunjukkan kesetiaan mereka membuat satu keputusan. Sebuah kejutan yang Rex sama sekali tidak duga. Wow, Yeling, aku kembali. Rex, kamu tidak apa-apa, syukurlah.
Di depan terjadi apa? Yeling berjalan beberapa langkah ke arah serigala. Tidak apa-apa, masalah sudah selesai. Kalian mau pergi lihat kawanan serigalaku? Qiu tidak setuju. Rex, kawanan serigalamu semua habis terbuang. Bawa Yeling dan mereka ke sana akan bahaya. Rex menggelengkan kepala serigala pelan. Tidak akan, percaya padaku. Percaya diri ini dia masih punya. Kita lebih baik cari garam dulu saja. Tunggu kembali baru bicarakan yang lain. Oke, dengar kata Yeling. Qiu tentu tidak keberatan. Rex juga tidak keberatan. Cepat atau lambat tidak masalah. Waktu sudah lewat tengah hari. Harusnya cuaca cerah, tiba-tiba berubah mendung. Tak lama kemudian turun hujan kecil. Yeling, kalian pegang aku erat-erat. Gunung garam segera sampai, aku percepat sedikit. Setelah diguyur hujan belasan menit, akhirnya terlihat sebuah gua. Qiu buru-buru menerobos masuk ke gua. Di luar hujan deras, orang-orang di dalam gua basah kuyup seperti ayam tercebur kuah. Rex menjauh dari orang-orang mengibaskan air di badannya. Qiu jadi sangat sibuk. Hal pertama setelah menurunkan dua orang adalah menggunakan kekuatan membuat rok, supaya dua betina bisa mengganti rok basah di badan mereka. Saat mendapatkan rok baru yang kering, Yeling dan dia memberanikan diri berjalan agak ke dalam gua, buru-buru ganti baju kering. Tubuh yang kedinginan baru merasa sedikit lega, tapi masih sangat dingin. Yeling keluar sambil memeras rambut, melihat Qiu sedang menumbuhkan kayu, dan menyuruh dia datang menyalakan api. Saat api menyala, Yeling baru merasa hidup kembali. 3 orang satu bis mengelilingi api unggun, menghangatkan tubuh mereka. Qiu duduk di sebelah Yeling, memegang rambutnya didekatkan ke api untuk dikeringkan. Tubuh betina yang dingin membuat Qiu sakit hati. Setelah rambut kering, dia menggenggam tangan kecil Yeling, memberikan kehangatan. Tapi di abis tanaman suhu tubuhnya rendah, sepanas apapun tidak seberapa. Dia tidak tahan melihat serigala yang sedang mengeringkan bulu. Rex, bulumu sudah kering belum? Cepat sini bantu hangatkan Yeling. Rex menggoyangkan bulu di badannya, berjalan ke samping Yeling dan duduk. 2 kaki depan menopang di tanah, memasang pose kursi kulit asli, memberi isyarat mata agar betina duduk di pelukannya. Kamu juga kedinginan kan? Dia berdiri, aku tidak apa-apa. Rok ini tidak hangat, aku lebih baik mengandalkan buluku sendiri. Sambil bicara dia berjalan ke dalam gua. Yeling tidak paham. Qiu menjelaskan, dia mau berubah wujud bis untuk menghangatkan diri. Yeling, kamu tidak bisa berubah wujud bis, jangan memaksakan diri. Biar Rex bantu hangatkan kamu. Qiu langsung menggendong orang itu, memasukkannya ke pelukan bis serigala. Cakar serigala menahan tubuhnya yang mau meronta, lidah serigala menyapu ringan pipinya. Dia jelas merasakan kehangatan yang nyata. Wajahnya merah seperti apel matang, tubuh menempel pada bulu hangat, memang sangat nyaman. Dengan malu dia bergumam, ini kalau dilihat kak dia kan malu. Suaranya pelan sekali, tapi 2 bis mendengarnya dengan jelas. Dalam hati Rex timbul kegembiraan, kok rasanya Yeling sepertinya mau menerima mereka. Qiu juga paham, mata hijau tuanya menatap mata betina dengan berbinar. Saat ini dia yang sudah berubah wujud bis berjalan keluar dari dalam gua. Wujud bis dia adalah singa emas yang cantik. Yeling berdecak kagum. Kak dia, wujud bismu cantik sekali. Terima kasih. Dia menerima pujian dengan senang hati. Saat melangkah kemari, bagaikan ratu yang anggun. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, dia berkata heran, gua ini aneh. Tadi waktu aku ke dalam untuk berubah wujud, aku jalan agak jauh ke dalam, ternyata jalan belasan meter belum sampai ujung. Di dalam terlalu gelap, aku tidak berani lanjut ke dalam. Di sini tidak ada bahaya apa-apa kan? 2 bis mendengar itu jadi sedikit waspada. Qiu berkata, aku tidak mencium bau berbahaya. Tapi demi keamanan, aku sekarang ke dalam periksa-periksa. 2 orang satu bis menunggu sekitar setengah jam, Qiu kembali. Badannya meneteskan air hujan, tangannya menenteng 2 kelinci liar. Qiu,
Kamu kok basah kuyup begini? Yeling bertanya kaget. Aku jalan ke dalam sekitar 100 meter, ternyata gua ini tidak buntu. Pintu keluar satunya ada di sisi lain tebing batu. Aku lihat dua kelinci liar berteduh di mulut gua, jadi kutangkap bawa pulang. Lihat hujannya tidak tahu sampai kapan berhentinya, jangan-jangan harus menginap. Kita isi perut dulu. Ternyata begitu, asal tidak ada bahaya syukurlah. Dia jadi lega. Akhirnya daging panggang matang. Mencium aroma daging yang wangi, suara keruyukan terdengar dari perut Rex. Kiyu meliriknya, dua ekor ini punya dia dan Yeling. Kamu kalau lapar pergi berburu sendiri. Yeling melihat hujan di luar tak berhenti, benar-benar tidak tega Rex keluar hujan-hujanan. Yeling, cuma hujan kok. Lagi pula cuma 2 ekor, kalaupun dikasih dia makan semua, cuma buat bersihin gigi doang. Segitu tidak cukup buat ganti tenaga yang dia pakai. Oke deh, Yeling teringat wujud bis Rex yang 3 meter lebih, makan 2 ekor kecil begini memang tidak cukup. Kalau begitu Rex, kamu hati-hati ya. Wow, Rex mengibaskan kepala kecil tanda setuju. Perhatian betina sudah dia terima, hatinya sangat senang. Serigala perak menggoyangkan bulu di badannya, kemudian lapisan cahaya hijau muda menyelimuti tubuhnya, lalu menerjang tirai hujan. Yeling menatap Kiyu, kamu kasih daging panggang ke kami, kamu makan apa? Aku bis tanaman, makananku energi di udara. Lagi pula kebutuhan makanku tidak besar, jadi aku biasanya jarang makan. Dia bertanya penasaran, Kiyu, aku tidak terlalu paham soal bis tanaman. Lihat wujud aslimu juga tidak kenal. Kamu bis tanaman apa sih? Mendengar itu, Yeling juga menatapnya penasaran. Siapa sangka Kiyu terdiam aneh sejenak. Ditatap 4 mata yang penuh rasa ingin tahu, dia ragu sejenak lalu menjawab, pohon besi. Pohon besi, Yeling dan dia berseru bersamaan. Yang pertama cuma murni kaget, dia bereaksi secara naluriah. Di benaknya terlintas sesuatu dengan sangat cepat, tapi dia tidak menangkapnya. Cuma merasa sepertinya pernah dengar di mana, tapi tidak ingat detailnya. Melihat mereka tidak ada reaksi khusus, Kiyu baru sedikit lega. Jangan ngobrol terus, kalian cepat makan. Hari ini agak dingin, makan selagi panas bagus untuk tubuh. Kiyu mengalihkan topik dengan mulus. Setelah mereka kenyang, Rex yang sudah isi perut juga kembali. Tidak heran seluruh badan serigala basah kuyup. Di mulutnya masih menggigit seekor ayam hutan besar yang gemuk, disisakan buat mereka makan nanti. Waktunya tidur. Demi kehangatan, dia kembali berubah ke wujud bis. Yeling berbaring di tengah. Di sebelah kirinya dia, sebelah kanannya Rex. Lalu Kiyu. Gua tenggelam dalam kegelapan total. Yeling yang tertidur bermimpi dia datang ke gunung api. Dia kepanasan. Saat membuka mata, dia merasa seluruh tubuhnya panas membara. Dia mendorong Rex dan duduk, napasnya terengah-engah, terlihat sangat menderita. Mata serigala Rex bersinar suram di kegelapan, menatapnya lekat. Kiyu entah kapan sudah ada di sampingnya, ekspresinya cemas bercampur hasrat. Kiyu, kamu carikan aku air dong, aku haus sekali. Oke, aku segera carikan air. Kiyu buru-buru mau keluar. Yeling berubah pikiran lagi. Tunggu, aku ikut kamu keluar minum air. Di sini panas sekali, aku agak sesak napas. Kiyu menelan ludah tanpa terlihat. Oke Yeling, kita keluar cari udara segar. Rex juga mengikuti di belakang. Kiyu menggendong Yeling lari keluar gua. Begitu terkena udara dingin, Yeling merasa otaknya agak lebih jernih. Tapi hanya sesaat, rasa panas di tubuh malah semakin parah. Tidak tahu kenapa bau Kiyu malam ini sangat menarik, membuatnya timbul hasrat yang sulit dikatakan. Ingin sekali menciumnya. Yeling kaget dengan pikirannya sendiri, wajahnya juga panas membara. Kiyu meletakkan Yeling di atas batu. Di kegelapan 2 orang saling menatap mata. Rex terus mengikuti mereka, tapi saat ini anehnya dia berdiri jauh. Kiyu menatap matanya dengan tatapan panas membara yang sulit dijelaskan. Bahkan napasnya mengembuskan aroma yang berbeda.
Yeling, kamu birahi. Apakah artinya seperti yang dia kira? Lalu aku harus bagaimana? Qiu dengan lembut menangkup wajah Yeling, memohon, Yeling, biarkan aku membantumu ya. Di sini tidak ada obat penekan, kamu menahannya itu menyakiti tubuh. Baunya juga akan memancing lebih banyak bis jantan. Biarkan aku membantumu ya, aku benar-benar mencintaimu. Awalnya akal sehatnya sudah di ambang batas. Qiu malah bicara kata-kata menggoda begitu. Pertahanan Yeling runtuh total. Hanya menyisakan satu kalimat, tidak boleh di luar. Siap laksanakan, tuanku. Tangan Qiu gemetar karena saking semangatnya. Di belakang, mata Rex merah karena terstimulasi. Dia wujud bisa melukai lawan bicaranya. Dia hanya bisa menonton tanpa daya. Rex saat ini seperti penonton luar lapangan yang tidak penting, menatap pertandingan sengit di lapangan dengan iri. Yeling tidak benar-benar kehilangan akal sehat. Kondisi setengah sadar setengah pasrah. Dia hanya ingin momen spesial ini cepat berakhir. Mulai saat ini, hubungan dia dan mereka benar-benar berubah. Mungkin tidak sesulit yang dia bayangkan untuk diterima. Tidak tahu sudah berapa lama, setelah badai berlalu, Qiu mencium kening betina. Sedangkan Rex yang menjaga di samping entah kapan sudah mendekat. Rex, kamu begini tidak bisa. Qiu tidak ingin betina terluka. Rex menatapnya dingin, sikapnya keras. Kali ini maknanya beda. Dia juga harus menjadi jantan Yeling. Lagi pula sekarang beda dengan tadi, sudah bisa menerimanya. Oke deh, kamu harus pelan-pelan. Akhirnya Qiu mengalah. Yeling masih dalam kondisi tidak nyaman. Tiba-tiba wajahnya dijilat. Yeling membuka mata yang sayu, melihat kepala serigala yang familiar, sesaat belum bereaksi. Yeling menutup wajah malu. Akhirnya mereka berdua berhasil. Malam masih panjang. Mereka sama sekali tidak menyadari, masih ada satu penonton yang menonton dari awal. Di dalam gua yang gelap gulita, sekuntum bunga putih yang lemah tiba-tiba dipukul jatuh oleh sesuatu, terbang ke arah Qiu dan Rex.